Menteri Perhubungan, Menhub Budi Karya Sumadi memastikan tarif KRL komuter lain tidak akan naik pada 2023 mendatang. Namun, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, bakal mengubah sistem pembayaran KRL dengan tarif berbeda antara golongan mampu dan tak mampu. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, dalam rangka memastikan bahwa pembiayaan Public Service Obligation, PSO, dapat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, maka Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sedang melakukan kajian mengenai skema subsidi-subsidi yang lebih tepat sasaran. Saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar, kata Adita melalui keterangan tertulis, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Adita menyampaikan, sejauh ini masih tetap diperlukan penyesuaian besaran subsidi PSO, untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat. Pasalnya, tarif KRL masih disubsidi oleh negara dengan biaya operasional tak sedikit. Dengan adanya kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan, terangnya. Terkait kepastian tarif KRL, Adita pun meminta masyarakat bersabar sembari memantau informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Kami menghimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan. Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami, pungkasnya. Menteri Perhubungan, Menhub Budi Karya Sumadi memastikan, tarif KRL komuter lain tidak akan mengalami kenaikan pada 2023 mendatang. Namun, pemerintah merancang skenario subsidi untuk tarif KRL 2023, di mana orang kaya bakal membayar lebih tinggi untuk mensubsidi golongan tak mampu. Menhub menyampaikan, tarif KRL nantinya akan mengalami perubahan sistem lewat skema subsidi tepat guna via tiket kartu. Kalau KRL enggak naik, insya Allah 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu, yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain. Average, sampai 2023 enggak naik, ujar Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, dikutip Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kesempatan hari ini 1 Januari 2023. Masih panjang umur perjuangan. Perjuangan masih panjang. Bagaimana keadaan saudara? Semoga semuanya selalu sehat walafiat, yang sakit sembuh, amin ya robbal alamin. Jadi bahasan breaking news kartu kaya, kartu miskin. Beda-beda ini, polarisasi dong. Iya. Ceritanya bakal ada tarif. Ceritanya bilangnya subsidi tarif kereta listrik. Subsidi ceritanya. Kementerian Perhubungan bakal rencana pisahkan kartu si kaya dengan si miskin. Ya. Menteri Perhubungan Budi Karya memastikan tarif KRL tidak akan naik pada 2022-2023 mendatang. Namun, Kementerian Perhubungan bakal mengubah sistem pembayaran KRL, ya, dengan tarif berbeda antara golongan mampu, ya, dengan golongan tidak mampu. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita mengatakan dalam rangka memastikan bahwa pembiayaan Public Service Obligation dapat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Maka Direktorat Jenderal Kereta-Apian Kementerian Perhubungan sedang melakukan kajian apa saja mengenai skema subsidi yang lebih tepat sasaran. Ya. Subsidi tepat sasaran harusnya diberantas tuh kemiskinan, bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini menteri terkait, ya kan? Bukannya bikin kartu kaya, kartu miskin. Semua kartu sama. Di dalam negara NKRI yang katanya NKRI, semua itu sama. Ingat bos, ingat. Pasal 5 Pancasila itu kan jelas butirnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kalau kayak gini, antara kaya dengan miskin, mana adilnya? Aduh. Jadi, dari Kementerian Perhubungan bilang, saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kemampuan bayar. Ya.
Kemudian jubirnya Kementerian Perhubungan juga menyampaikan sejauh ini masih tetap diperlukan penyesuaian besaran subsidi untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat. Pasalnya, tarif KRL masih disubsidi oleh negara dengan biaya operasional tidak sedikit. Dengan adanya kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya. Jadi sekarang gini, saudara. Pertanyaannya, gimana cara menandainya? Ini masyarakat kaya, ini masyarakat miskin. Apakah harus digeledah tuh, ya kan, dompetnya satu persatu, ya kan, ATM-nya gitu. Aduh, rumit, ruwet. Hah, ruwet. Ada kereta karya dan kereta miskin. Semakin memperjelas nih perbedaan bangsa ini. Gimana coba nandainnya, bos? Apakah dilihat dari bentuk mukanya, ya kan? Apakah dilihat dari badannya, bagaimana? Oh, ini kalau yang gendut kaya, yang kurus miskin gitu. Cara bedainnya. Aduh. Ini yang tukang bohong kayak gini orangnya. Ini yang suka ngutang kayak begini. Ini yang suka gosip kayak gini orangnya. Apakah bisa dilihat dengan bentuk penampilannya? Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Penumpang kaya, penumpang miskin. Lucu banget, lucu. Kocak. Penumpang kaya, penumpang miskin dipisah. Kan ini negara mayoritas muslim, mikir apa kabar nih, otak. Pemikirannya Islam lah, bukan pemikiran yang lain ya kan. Kenapa nggak dipisahkan antara penumpang laki-laki dan penumpang wanita, penumpang perempuan? Ya kan, kenapa nggak mikir sejauh itu, bos? Dipisah. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya berbagai macam pelecehan seksual. Aduh, kenapa nggak mikir sejauh itu, bos? Penumpang laki-laki, penumpang perempuan bisa. Ngapa urusannya cuma duit, kaya, miskin, kaya, duit. Aduh, duit. Mikirnya nggak ke situ, bos. Yang bener apa? Aduh. Kenapa bukan penumpang laki-laki dan perempuan yang dipisah? Kenapa yang kaya, yang miskin yang dipisah? Ya nggak? Sekalian aja ini penumpang kadrun. Penumpang Yaman, ini penumpang cebong. Ini pendukung Ganjar, ini pendukung Anies. Sekalian aja begitu, ya nggak? Ini yang pendukung Pak Jokowi, ini yang oposisi. Sekalian aja begitu, bikin bisa-bisa kayak gitu. Aduh. Ini pendukung Habib Rizik, ini pendukung Ahok. Ini sekalian aja gitu tanggungnya, gimana sih? Hah? Ya nggak? Udah beli rokok nggak boleh ketengan. Naik kereta dipisahin, yang miskin dan kaya. Kok semakin kesini yang diatur kok semakin receh, urusan-urusan sepele nggak penting. Hah? Urusan lain banyak tuh, KKB di Papua, tuh nikel kita. Jangan dikelola oleh asing, kelola sendiri. Ampun, itu emas kita di Papua, kelola sendiri. Urusan yang besar-besar itu banyak, bos. Ngapain urusan rokok ketengan, kartu kaya, kartu miskin, gimana? Coba tanya sama tembok, gimana? Oi. Urusan lain banyak, ngapa ngurusin yang receh-receh kayak gini? Belum lagi besok, sementara ini kita pemilu kotak suara masih pakai kardus yang digembok. Aduh. Sekarang gini, saudara, Al-Fakir nanya nih, coba saudara bantu cari referensi lah. Di negara mana coba yang ada, ini kartu kaya, ini kartu miskin, naik kereta, ya kan? Tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik pakai kartu kaya, kartu miskin. Iya nggak? Ada. Di negara mana yang pakai kartu kaya dan kartu miskin, coba cari, ada nggak? Jadi tujuan transportasi umum, ya kan? Tujuannya agar semua warga naik transportasi massal dan tidak memakai kendaraan pribadi. Tujuannya. Sekarang kok jadi beda tujuannya, sepertinya digeser. Transportasi massal hanya untuk orang miskin. Kok orang kaya kayaknya dilarang naik nih? Apakah transportasi massal untuk orang kaya? Kok orang miskin kayaknya dilarang naik nih? Ya. Jadi program-program yang diduga diskriminasi, aduh. Sedih, miris. 77 tahun merdeka, hampir 77 tahun merdeka, tapi masih begini-begini aja jalan di tempat kita nih. Jangankan jalan di tempat, buat maju ke depannya selangkah susah nih, saudara. Karena kebanyakan urusin hal-hal yang receh nih, saudara. Hal-hal besar, ya kan? Hal-hal yang pokok, hal-hal yang urgen nggak pernah diurusin. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang, kalau program-program yang diduga diskriminasi ini dijalankan, ada pemisahan antara kaya dan miskin, gimana jadinya bangsa ini ke depannya, saudara? Bakal ada kesenjangan dong. Yang katanya
jargon-jargon demokrasi itu, wih, demi rakyat, demi kesejahteraan. Wah, omong kosong, pret. Faktanya adalah dominasi antara kaya dan miskin nih. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Begitu. Mestinya jangan begitu, bos. Kalau mau pendapatan, kalau mau cuan, kalau mau duit naik, ya kan. Kalau nggak mau subsidi lagi, sediakanlah itu namanya gerbong VIP, gerbong VVIP, gerbong sultan sekalian, ya kan. Jadi walau kaya, ya kan, sanggup, mereka bisa bayar gitu. Nggak usah pakai kartu ini kartu itu. Usul juga antara kadrun nih, gerbong kadrun, nih gerbongnya cebong. Nah, ya kan, dibisahin semua sekalian aja. Tidak hanya kereta, sekalian aja semua, sekolah, bus, pesawat, perumahan, pasar, semuanya dibisahin semua. Ini sekolah untuk orang kaya, ini sekolah untuk orang miskin. Ini pesawat untuk orang kaya, ini pesawat untuk orang miskin. Ini perumahan untuk orang kaya, ini perumahan untuk orang miskin. Ini pasar untuk orang kaya, ini pasar untuk orang miskin. Sekalian aja begitu, bos. Oh ya, atau lagi. Pisahkan juga sekalian, ya kan? Pejabat dengan rakyat biasa, begitu. Nah, jadi kalau kenaikan tarif KRL seperti kenaikan BBM, apa mau dibikin bertahap gitu. Jadi, ini kartu karya, ini kartu miskin. Aduh. Sekalian aja, bos, kalau mau ngomong naikin aja, bos. Nggak usah bilang kartu ini, kartu itu, bos. Naikin aja semuanya. Apakah nanti akan naik bertahap biar nggak ada demo, ya kan? Beda kelas nih, saudara, dengan kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bahkan membedakan antara warna kulit, mau merah, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau sawo matang, mau apa. Tidak pernah membedakan suku. Coba kita lihat Muhajirin dan Ansor dipersatukan, ya kan, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan beliau juga tidak membedakan agama. Bahkan Yahudi bisa hidup berdampingan di dalam Daulah Madinah, di dalam kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi, Bani Koinuko, Bani Quraizo, Bani Nadir, itu bisa hidup berdampingan di dalam negara Islam. Nah, tidak membedakan kepemimpinan Nabi antara agama, suku, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membedakan antara si kaya dengan si miskin. Nggak membedakan, saudara. Beda kelas, saudara. Lihatlah bagaimana kalau kita lihat itu di Sirah Nabawiyah Al-Maghazi Ibnu Ishaq, ya kan. Bagaimana kisah Sa'ad bin Rabi memberikan separuh, saudara, kekayaannya, memberikan separuh hartanya, bahkan istrinya, saudara, untuk sahabat yang notabene muhajirin, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Itulah sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbedaan warna kulit, suku, dan lain sebagainya. Termasuk si kaya si miskin tuh nggak ada, semuanya sama semuanya. Yang membedakan hanya apa? Takwanya, ketakwaannya yang membedakan. Hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu an yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepadanya, lihatlah, sesungguhnya engkau tidak lebih baik dari berkulit merah atau hitam, kecuali engkau lebih mulia dirinya dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad. Beda kelas kepemimpinan hari ini yang notabene aturannya bukan syariat Islam secara kafah. Beda kelas, beda. Mereka bisa membeda-bedakan. Oh, ini kadrun, ini cebong, ini oposisi, ini pemerintah, ini pro pemerintah, ini oposisi, ini pret. Membeda-bedakan, ngapain ini beda-bedakan? Ini pendukung Habib Rizik, ini pendukung Ahok. Ya, pakai dibeda-bedain. Polarisasi jelas terlihat di negara yang notabene tidak menerapkan syariat Islam secara kafah. Inilah fakta negara hari ini, saudara, jauh dari kepemimpinan model Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membedakan antara si kaya dan si miskin.